Saya Bambang Sugito SPDI. Saya Dian Novitasari SPD. Saya Siti Alisa. Kami dari kelompok B09014 akan melaksanakan praktik coaching modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lisa dan Kak Tenggelam. Selamat siang Bu Dia. Terima kasih sudah hadir di tempat yang sudah lama ini. Kita dalam hari ini dalam rangka melaksanakan supervisi akademik, di mana di sini saya menjadi observer, Ibu Lisa menjadi coach ya, dan Kak Bambang menjadi coach dari Ibu Lisa hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya akan melaksanakan pra-observasi ini, di mana nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lisa sebagai coach, ya. Tentunya itu akan menjadi suatu panduan bagi saya, dan itu tugas saya untuk mencatat jawaban-jawaban dari Ibu Lisa. Kita mulai ya Bu. Begini Bu, sebelum Ibu melaksanakan coaching ini, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa pada proses coaching yang nanti akan dilaksanakan. Terima kasih Bu Dian. Untuk observasi hari ini yang kami laksanakan antara saya dengan Pak Bambang hari ini. Kemarin itu memang Pak Bambang pernah menyampaikan sih, cuma lewat maksudnya baru hanya menyampaikan, tapi kita belum sempat ketemu lagi ya Pak Bambang ya. Dia menyampaikan bahwa di sekolahnya itu ada satu masalah yang bersangkutan dengan guru, maksudnya menyangkut kompetensi profesional guru di sekolahnya. Berarti kompetensi profesional ya Bu. Pada nanti pelaksanaan ini, kira-kira bagian mana yang akan Ibu inginkan saya amati dalam proses coaching nanti yang dilaksanakan? Terima kasih. Nanti saya berharap ketika saya mengcoach Pak Bambang, kemudian bisa mengamati kami pada proses kami berdua mengadakan diskusi. Bagaimana diskusinya, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, kemudian bagaimana akhirnya nanti dari percakapan kami itu Pak Bambang bisa menemukan masalah, kemudian beliau juga bisa menggali potensi dari Pak Bambang sendiri untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi-solusi alternatif agar masalah yang terjadi di sekolahnya kita mengenai profesionalitas guru itu bisa terselesaikan. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya ini bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini terhadap proses coaching dari Ibu Alisa kepada Pak Bambang? Terima kasih. Nanti saya mengharapkan bantuan dari Bu Dian dalam observasi ini. Ketika saya melakukan diskusi dengan Pak Bambang sebagai coaching, apakah nanti sudah terjadi prinsip-prinsip coaching dengan baik? Apakah saya sudah bisa memberikan atau menjadi pendengar yang menggunakan rasa? Kemudian apakah nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Bambang selaku coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Luar biasa sekali ya jawaban dari Bu Alisa ini. Pertanyaan terakhir ini, apa harapan dari observasi yang akan Bu Alisa lakukan hari ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan setelah nanti proses coaching hari ini selesai? Harapan saya nanti dari diskusi yang berdua ini, nanti saya berharap Pak Bambang menemukan solusi dengan masalahnya, kemudian bisa melakukan apa tanggung jawab beliau, aksi tindakan apa yang beliau lakukan terhadap masalah yang beliau hadapi. Kemudian nanti kami juga minta bantuan dari dia, kita amati bersama apakah Pak Bambang sudah melakukan tindakan yang utama yang terdekat yang bisa dilakukan apa, kita amati bersama-sama sudah dilaksanakan apa belum, sudah berhasil apa belum. Luar biasa sekali ya Bu Alisa. Itu tadi 4 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan harapkan ini nanti bisa terwujud ya pada proses coaching hari ini. Baiklah Bu,
waktu saya kembalikan kepada Bu Anissa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Larissa. Waalaikumsalam Pak Bambang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini. Begini Bu, hari ini ada yang ingin saya konsultasikan dengan Bu Larissa. Iya, sama-sama ya, hari ini Pak Bambang juga sudah tadi janjian saya molor, Pak Bambang menunggu saya, terima kasih. Monggo, silakan. Ada apa Pak Bambang? Begini nih Bu, jadi kondisi sekarang ini kan ceritanya ada proyek desa Ibu. Jadi proyek desa itu kebetulan kan ada di sekitar area di mana warga tersebut kan sebagian besar itu masuk ke SD kita seperti itu. Jadi jalan yang untuk akses ke SD kita itu kan masih dalam kondisi belum selesai untuk pengaspalan gitu. Jadi anak-anak itu tidak bisa berjalan menuju ke SD kita, aksesnya itu nanti kan tertutup. Jadi kan setiap harinya ada yang tidak berangkat seperti itu Ibu. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi itu seperti itu Ibu. Berarti saat ini kan anak-anak itu karena kendala perbaikan jalan itu nggak hadir ke sekolahnya itu karena mereka itu gimana Pak? Karena enggan ke sekolah atau? Ya begini Ibu, kan tadi kan akses jalannya tertutup. Jadi otomatis kan karena hanya jalan itu yang bisa dilalui oleh siswa kita, akhirnya kan kembali lagi ke tadi Bu, setiap hari ada yang tidak berangkat. Jadi kan otomatis pembelajaran pada saat mapel saya itu kan terhambat seperti itu. Jadi yang hadir itu sudah saya kasih pelajaran materi, tapi yang belum kan tertinggal seperti itu. Akan tapi kemarin saya buat pembelajaran secara daring itu, akan tetapi kok tidak maksimal karena kan di sekolah kita kan termasuk sekolah desa di desa ya. Jadi alasan mereka ya ada yang tidak punya HP, kemudian ada yang punya HP akan tetapi sinyalnya lemah, jelek seperti itu. Kemudian sudah punya HP akan tetapi kok kuotanya tidak ada. Nah itu lagi-lagi alasan seperti itu Bu. Jadi saya bingung kan Bu, mau suruh berangkat sini kok terhalang oleh proyek aspal. Ketika tidak hadir pembelajaran daring mereka tidak aktif seperti itu. Oke. Menurut saya ya Pak Bambang ya, karena memang waktu kita itu pendek, kita nggak bisa berlama-lama, kita waktu ngobrol itu juga masalah. Saya tahu itu masalah Pak Bambang yang sangat krusial sekali yang harus segera diselesaikan ya. Pak Bambang itu sebenarnya memang kita sudah ketahui bersama ya, karena motivasi belajar berarti anak-anak muda, kemudian kita juga punya masalah tentang kalau misalnya dilaksanakan daring juga ada teknis yang tidak bisa kita perbaiki lah, karena itu juga mengenai sinyal dan HP. Kemudian dari diskusi nanti ini sebenarnya hal apa yang ingin Pak Bambang dapatkan secara spesifiknya, maksudnya ya tentang anak-anak itu mau gimana? Begini Bu, jadi yang saya harapkan itu ya walaupun anak-anak itu belajar daring, itu mereka tetap bisa belajar dengan aktif seperti itu. Jadi kan mereka tidak tertinggal dengan siswa yang lain seperti itu. Oke, berarti gini ya, maksudnya Pak Bambang itu berharap anak-anak tetap belajar meskipun kondisi mereka itu berada di rumah. Iya, betul. Kan ya Pak Bambang ya? Iya Bu, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh saya. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi
pelajaran itu menjadi tertinggal dari murid-murid yang lain seperti itu. Nah, menurut pengamatan Pak Bambang, murid itu dikatakan memiliki motivasi belajar. Itu yang seperti apa? Menurut saya murid yang mempunyai motivasi yang tinggi dalam pembelajaran daring adalah aktif dalam grup itu. Aktif dalam grup, mungkin bisa bertanya, kemudian mengerjakan tugas setiap kali saya share tugas di grup seperti itu. Jadi mereka mengerjakan tugas lah yang saya kasih di dalam grup WhatsApp seperti itu. Iya. Oh, berarti saya sudah tahu. Berarti selain aktif, maksudnya di grup WA yang sudah Pak Bambang sediakan, mungkin ataupun langsung yang sudah disediakan, terus anak-anak itu melaksanakan apa lagi Pak yang dianggap mempunyai motivasi belajar ini? Oke Bu. Nah, mungkin menurut saya ya selain itu mereka mencatat materi di buku seperti itu. Oh iya. Jadi dari tadi yang Pak Bambang jelaskan, saya punya kesimpulan ya, di sini Pak Bambang itu mempunyai anak-anak yang mempunyai motivasi belajar itu ada ciri-ciri aktif, kemudian sering bertanya, mengerjakan tugas, dan Pak Bambang berharap anak-anak itu juga mencatat materi yang disampaikan oleh guru dari sekolah. Iya, betul Ibu. Nah, kalau itu disebut yang anak-anak ideal itu mempunyai nilai 10, kondisi yang sekarang Pak Bambang alami dengan anak-anak yang sekarang itu ada di angka berapa Pak? Beragam sih Bu. Akan tapi kalau di rata-rata ya mungkin di angka 6. Bingung juga sih. Oh iya, berarti posisinya sekarang menempati angka 6 ya. Iya. Kalau misalnya angka 6, menurut Pak Bambang itu apa yang menjadi kendala anak-anak saat ini Pak? Kenapa sampai mereka itu menempati posisi angka 6? Kalau menurut saya sih karena faktor keluarga itu dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, ya, kemudian terkendala sinyal. Kemudian ada juga yang tidak punya kuota itu. Ternyata banyak sekali ya Pak Bambang ya. Iya, betul Ibu. Nah, kalau misalnya ya dari kendala-kendala yang banyak itu kita untuk mencapai nilai 10 kan ya agak Susah banget ya. susah Betul. Iya. Terus nanti misalnya kita tidak bisa ya katakanlah nilai 10 itu sangat tidak mungkin kita capai. Pak Bambang itu yang kira-kira yang bisa dicapai oleh Pak Bambang itu level berapa Pak kira-kira? Kalau dengan kondisi saat ini ya mungkin di angka 8 mungkin Bu sudah baik. Kalau misalnya untuk mencapai angka nilai 8 itu ya harapan tertinggi Pak Bambang Pak Bambang mungkin sudah merasa puas. Kemudian langkah-langkah apa yang bisa Pak Bambang lakukan agar anak-anak itu bisa mencapai di level angka 8? Nah itu Bu, yang sebenarnya yang saya sedang mencari solusinya. Kalau dari pengamatan Pak Bambang sendiri, seandainya nanti anak-anak itu sudah melaksanakan pembelajaran daring ya, Bapak itu ingin melakukan pembelajaran daring yang seperti apa agar anak-anak itu termotivasi bisa secara aktif dalam pembelajaran, kemudian mencatat materi-materi yang disampaikan oleh Pak Bambang, kemudian mereka juga mampu mengerjakan tugas sesuai batas waktu yang diinginkan oleh Pak Bambang. Oh, gini Bu. Sebenarnya mungkin kita butuh guru pendamping. Jadi saat belajar mereka pada saat di rumah itu ada guru pendamping berada di situ. Mungkin bentuknya bisa berkelompok di dalam satu tempat seperti itu. Oh, berarti nanti maksudnya dalam satu kelas itu ada beberapa kelompok sesuai wilayah terkecil mungkin ya Pak Bambang ya. Ada satu guru pendamping atau gimana Pak Bambang? Iya. Guru pendampingnya itu maksudnya guru pendamping berkelompok atau guru pendamping ketika mereka berada di kelas kemudian Pak Bambang mengadakan
pembelajaran secara daring dari sekolah? Iya. Guru pendamping yang tugasnya itu menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah itu. Jadi kemudian dikumpulkan di dalam satu tempat, bisa di rumahnya salah satu wali murid yang terdekat seperti itu. Dari kemudian saat ini ya, untuk melakukan aksi semua itu biar anak-anak itu segera teratasi, bisa belajar dengan baik, itu yang mana yang bisa Pak Bambang lakukan lebih dulu? Menurut saya sih mungkin mengumpulkan guru-guru, mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar seperti itu. Murid yang belajar jarak jauh maksudnya seperti itu. Selain itu apa lagi Pak Bambang? Mungkin bisa mengelompokkan murid yang terdampak pekerjaan jalan aspal tadi sesuai dengan zonasi dan mungkin menghubungi wali murid. Iya. Terus kapan hal itu bisa dilakukan oleh Pak Bambang? Ya mungkin minggu ini kan ya harus secepatnya. Iya. Terus karena memang harus secepatnya ya, Pak Bambang kan tentunya butuh guru-guru lain yang sekiranya siapa saja bisa Pak Bambang minta bantuan untuk membantu agar proses pelaksanaan pembelajaran daring itu bisa terlaksana dengan segera. Mungkin untuk saya para wali kelas. Wali kelas, oke. Baiklah, kalau misalnya itu sudah menjadi rencana Pak Bambang, semoga Pak Bambang bisa menghubungi para wali kelas ya. Kita sudah berada di penghujung kegiatan coaching ini Pak Bambang, karena tadi memang waktu kita tergesa-gesa. Kemudian dari obrolan yang singkat ini Pak Bambang mendapatkan apa yang sudah Pak Bambang dapatkan dari obrolan kita bersama hari ini? Iya, yang saya dapatkan dari konsultasi ini adalah pencerahan dari ibu. Yang awalnya saya itu bingungan harus berbuat apa supaya murid-murid itu yang terkena dampak proyek aspal jalan desa tersebut masih bisa belajar dengan aktif walaupun belajar jarak jauh di rumah seperti itu. Dengan cara berkelompok, kemudian menugaskan guru pendamping. Oke, kalau begitu kita rencanakan pertemuan bersama nanti di depan ya Pak ya. Saya ingin mendengar bagaimana nanti hasil dari Pak Bambang, kemudian apakah Pak Bambang bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat, bisa bekerja sama dan berkolaborasi. Harapannya saya berharap Pak Bambang bisa segera mendapatkan solusi dan anak-anak tidak tertinggal belajarnya. Iya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Bambang. Iya. Saya izin dulu, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat sore Bu Arisa dan Pak Bambang. Selamat sore Bu Dian. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu? Oh, masih. Alhamdulillah ya. Sore ini sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita hari ini, saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan apa disebut dengan pasca observasi ya, pasca kegiatan ini. Tentu saja proses sebagai coaching dan Pak Bambang sebagai coaching. Nah, yang pertama saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa bagi Bapak dan Ibu karena sudah melaksanakan proses kegiatan coaching ini dengan luar biasa ya, dan sangat memberikan pengalaman yang menarik tentu saja. Ya, ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Arisa. Yang pertama adalah pada proses coaching tadi ini, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi coaching Ibu yang sangat luar biasa ini? Oke, terima kasih dia yang sudah bersama kami bersama. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas apresiasinya. Dari pertanyaan tadi kemudian bahwa kami merasa bahwa performa kita saat proses coaching sudah alhamdulillah untuk saya sudah bagus, lumayan bagus. Ya, bagus ya. Terus Ibu, mengapa Ibu bisa menilai hal tersebut? Mungkin Ibu punya alasan begitu?
Iya. Kenapa saya sampaikan bagus? Karena tadi saat saya diskusi coaching dengan Pak Bambang itu sudah tanpa saya menggurui, tanpa saya memberitahu ataupun apa ya, seolah-olah ingin memberikan solusi itu tidak, tapi hanya dengan pertanyaan yang sesuai dengan alur kita, Pak Bambang itu sudah muncul, beliau secara otomatis terstimulasi sendiri menggali apa potensi dari kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses proses di sekolahnya itu, kemudian muncullah alternatif apa yang bisa dilakukan di sekolahnya sehingga anak-anak tadi yang menjadi masalah di pembelajaran itu terselesaikan. Ya, tadi saya juga mengalami proses coaching ini sangat berlangsung dengan sama dan interaktif gitu ya. Nah, kalau boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya soal proses coaching ini melalui klarifikasi catatan saya ini ya. Memang saya sendiri itu Ibu Alisa sudah berperan sebagai coach yang baik ya. Jadi sudah Ibu maupun Kak Bambang ini sudah menjalankan satu proses alur kita, itu ya, itu memang harus dalam proses atau prinsip coaching itu harus ada. Kemudian yang kedua, Ibu Alisa dan Kak Bambang ini sudah melaksanakan kemitraan, di mana Ibu Alisa sebagai coaching itu benar-benar selalu menghadirkan sisi dari presence ya, ataupun kehadiran, di mana Ibu Alisa itu fokus dengan jawaban-jawaban dari Pak Bambang, kemudian Ibu mengambil lagi pertanyaan sehingga itu bisa menggali potensi yang ada dalam diri Pak Bambang itu sendiri. Jadi luar biasa itu pengamatan dari saya sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, setelah proses coaching hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ilmu apa yang diperoleh dari pengalaman coaching sore ini? Yang saya dapatkan hari ini betapa sebuah coaching ataupun apa ya, diskusi antara tanggung jawab itu memang luar biasa, sangat penting sekali, penting untuk dilaksanakan, bukan untuk saling menilai ataupun merasakan baik, tapi dengan coaching kita bisa saling terbuka, kemudian kita bisa menemukan solusi tanpa paksaan, kemudian bisa mengendali apa sih sebenarnya yang ada pada diri kita. Karena saya yakin setiap kita pasti bisa menemukan dan punya yang luar biasa, cuma kita kadang menggalinya itu memang difasilitasi. Sekali dulu, coaching itu sendiri kan proses ya, kolaborasi antara seseorang dengan yang lain, di mana untuk menemukan suatu hal dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga memperoleh solusi ya, daripada untuk masalah tersebut. Itu Alisa dan Kak Bambang, alhamdulillah